Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya sudah terdengar, Ibu-ibu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitriani. Saya mahasiswa dari Unisa. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan penyuluhan saya yang bertemakan ketuban pecah dini. Baik, sebelumnya mungkin ibu-ibu sudah ada yang tahu apa itu ketuban pecah dini. Eh, Baik, ketuban pecah dini atau biasa disebut dengan istilah KPD, yaitu adalah pecahnya selaput ketuban sebelum waktu persalinan terjadi. Ketuban pecah dini bisa terjadi pada usia kehamilan 37 minggu atau kurang dari 37 minggu. Untuk faktor penyebab KPD sendiri ada usia ibu, paritas, riwayat KPD, kelainan letak janin, kehamilan ganda, infeksi, pekerjaan, anemia, paparan, asap rokok. Saya akan jelaskan satu-satu faktor penyebab KPD. Yang pertama, usia ibu. Usia yang ideal untuk hamil antara usia 20 sampai 35 tahun karena di umur tersebut sistem reproduksi pada wanita sudah matang dan siap untuk hamil. Sedangkan umur yang kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun akan berisiko mengalami KPD. Karena umur yang kurang dari 20 tahun, sistem reproduksinya belum matang dan belum siap untuk hamil. Sedangkan umur yang lebih dari 35 tahun, fungsi sistem reproduksinya sudah mulai berkurang sehingga lebih berisiko mengalami KPD dengan disertai faktor risiko lainnya. Kemudian yang kedua ada paritas. Ibu yang sudah melahirkan lebih dari 2 atau 3 kali memungkinkan terjadinya kerusakan serviks selama proses kelahiran sebelumnya dan kelenturan leher rahim berkurang sehingga dapat menyebabkan terjadinya pembukaan yang dapat memicu KPD. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu riwayat KPD. Ibu yang memiliki riwayat KPD sebelumnya berisiko mengalami KPD kembali pada kehamilan berikutnya. Karena komposisi selaput ketuban menjadi lebih mudah rapuh dan kandung kolagen yang semakin menurun pada kehamilan berikutnya. Nah, kandung kolagen dalam selaput ketuban ini bisa memicu terjadinya KPD terutama pada pasien risiko tinggi. Kemudian yang keempat, kelainan letak janin, di mana posisi janin yang tidak normal dapat dalam perut ibu bisa menyebabkan permukaan tidak rata dengan presentasi terendah pada PAP. Kondisi ini menyebabkan peregangan berlebihan pada uterus atau rahim. Peregangan yang berlebihan pada uterus memungkinkan untuk mendesak selaput ketuban pecah sebelum waktu persalinan tiba. Kemudian yang kelima yaitu kehamilan ganda atau kembar. Pada kehamilan kembar, ukuran rahim lebih besar dibandingkan pada kehamilan biasanya, sehingga terjadinya keregangan rahim yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan dalam rahim yang berlebihan ini proses aliran darah dari jantung ke seluruh organ tubuh tidak berjalan dengan lancar, yang dapat mengakibatkan selaput ketuban kekurangan jaringan ikat. Kurangnya jaringan ikat menyebabkan selaput ketuban tidak kuat atau lemah dan bila terjadi sedikit pembukaan pada serviks, maka selaput ketuban akan mudah pecah. Yang kelima, infeksi. Infeksi ini biasanya ditandai dengan demam. Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban maupun dari vagina dapat menyebabkan terjadinya KPD. Infeksi pada rahim, vagina, atau saluran kemih juga dapat menyebabkan peradangan dan melemahkan selaput ketuban sehingga dapat terjadi KPD. Selain itu, keputihan yang tidak normal juga bisa menyebabkan terjadinya infeksi yang dapat memicu terjadinya KPD. Kemudian yang ketujuh itu ada pekerjaan. Kelelahan dalam bekerja dapat juga menyebabkan terjadinya KPD karena kelelahan dalam bekerja bisa menimbulkan keluhan berupa nyeri perut bagian bawah atau terjadinya kontraksi yang bisa menyebabkan ketuban pecah dini sebelum waktunya. Yang kedelapan ada anemia. Ibu hamil yang mengalami anemia, daya tahan tubuhnya dan suplai nutrisi ke janin menjadi berkurang. Kurangnya nutrisi dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap infeksi dan kekuatan membran kolagen. Anemia yang mempengaruhi kekuatan respon tubuh terhadap infeksi dan fungsi imun yang mengakibatkan penurunan
kemampuan sel pembuluh alamiah. Kadar Hb yang rendah selama kehamilan diduga sebagai penyebab tanpa disertai gejala yang menyebabkan terjadinya infeksi dan pada akhirnya meningkatkan kejadian KPD pada kelahiran prematur. Kemudian yang terakhir adalah paparan asap rokok. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan terhirup oleh perokok pasif 5 kali lebih bahaya, dapat menimbulkan kerusakan tubuh. Dampak negatif rokok dan asapnya terhadap ibu hamil diantaranya kelahiran prematur, ketuban pecah sebelum waktunya, plasenta terlepas sebelum lahir, plasenta previa atau menutupi jalan lahir, sedangkan dampak terhadap janin adalah lahir prematur, kematian janin di dalam rahim meningkatkan resiko kematian janin mendadak. Dampak KPD. Dampak yang dapat ditimbulkan KPD pada ibu dan janin yaitu dampak KPD pada janinnya yaitu dapat terjadi resiko infeksi akan meningkat kemudian prematur, asfiksia atau gangguan napas, hipoksia, resiko kecacatan dan hipoplasia paru. Sedangkan dampak KPD pada ibu yaitu komplikasi atau penyulit seperti febris, kemudian saluran kemih, partus lama, perdarahan postpartum, dan sebanyak 65% adalah dapat menyebabkan infeksi. Tanda dan gejala KPD. Apabila salah satu atau salah dua tanda ini dialami, segera lakukan pemeriksaan kehamilan pada kesehatan pelayanan yang terdekat. Yang pertama, tanda dan gejala KPD yaitu keluarnya air ketuban berwarna putih keruh, jernih, kuning, hijau, atau kecoklatan sedikit atau sekaligus banyak. Yang kedua itu demam apabila sudah terjadi infeksi. Yang ketiga, janin mudah diraba. Pada pemeriksaan dalam selaput ketuban tidak ada dan air ketuban sudah kering. Sedangkan yang keempat yang tandanya yaitu pada pemeriksaan in speculo, tampak selaput ketuban tidak ada air, ketuban sudah kering atau tampak air ketuban mengalir. Kemudian keluarnya cair ketuban merembes melalui vagina dengan bau amis dan tidak seperti bau amoniak atau air kencing. Yang keenam yaitu bercak vagina yang banyak, berupa keputihan terus-menerus dan berbau tidak sedap. Kemudian nyeri perut bagian bawah. Yang kedelapan yaitu denyut jantung janin bertambah cepat yang merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi. Pencegahan KPD. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ketuban pecah dini adalah sebagai berikut. Mungkin ibu-ibu bisa menerapkannya di rumah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, pemeriksaan kehamilan yang teratur, kemudian kebiasaan hidup sehat, mengonsumsi makanan yang sehat, minum cukup, olahraga teratur, atau senam hamil, berhenti merokok atau menghindari asap rokok. Yang ketiga, membiasakan diri membersihkan daerah kemaluan dengan benar, yaitu dari arah depan ke belakang, terutama setelah berkemih atau buang air besar. Kemudian memeriksakan diri ke dokter bila ada sesuatu yang tidak normal di daerah kemaluan, misalnya keputihan yang berbau atau berwarna tidak seperti biasanya. Untuk sementara waktu juga dapat berhenti melakukan hubungan seksual bila ada indikasi yang menyebabkan ketuban pecah dini, seperti mulut rahim yang lemah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya akan menjawab sebisa saya.